Bayangkan, hanya karena salah menggenggam tangan di sebuah mall mewah, seorang gadis miskin yang hidupnya penuh air mata bertemu dengan pria kaya yang kelak mengubah takdirnya selamanya. Apa yang awalnya memalukan, justru menjadi awal dari kisah cinta paling mengharukan yang pernah terjadi. Tonton sampai habis ya, karena cerita ini dijamin bikin kalian baper dan menitikkan air mata. Jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, share ke teman-teman kalian, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar agar kami tahu cerita seperti apa yang ingin kalian tonton selanjutnya. Mall itu berdiri megah di tengah kota, seperti dunia lain yang terasa asing bagi Aisyah. Lampu-lampu kristal berkilau dari langit-langit tinggi. Lantai marmernya mengkilap sampai memantulkan bayangan orang-orang yang berjalan anggun dengan pakaian mahal. Aisyah melangkah perlahan, menahan napas setiap kali orang berlalu lalang di sampingnya. Hijabnya sederhana, gamisnya sudah lama ia pakai, hingga warnanya mulai pudar. Ia meremas ujung bajunya, merasa kecil di tengah gemerlap dunia yang seolah bukan tempatnya. "Ya Allah, aku cuma mau beli beras murah," gumamnya pelan, seolah takut doanya terdengar oleh orang-orang sekitar. Di tangannya, ponsel tua dengan layar sedikit retak menampilkan catatan kecil. Beras, minyak, gula. Ia datang jauh-jauh ke mall ini hanya karena mendengar kabar ada promo besar. Setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia tahu, satu kesalahan saja bisa membuat uangnya habis sia-sia. "Bismillah, semoga cukup," bisiknya sambil menunduk. Sesekali ia menelan ludah saat melewati butik-butik mahal. Gaun-gaun indah tergantung di etalase, seakan mengejek keadaannya. "Indah sekali, tapi aku bahkan tak sanggup membelinya," ucapnya lirih sambil tersenyum pahit. Ia melangkah lebih cepat, takut hatinya tergoda oleh hal-hal yang bukan kemampuannya. Dalam benaknya hanya satu, ibunya yang sedang terbaring sakit di rumah, menunggu obat dan makanan. Itulah alasan ia berani datang ke tempat semewah ini. Aisyah terus berjalan sambil menunduk. Matanya sibuk membaca catatan belanja di ponsel. Ia sama sekali tak memperhatikan sekitar. Di kepalanya hanya ada angka-angka, diskon, dan sisa uang yang tersimpan di dompet kecilnya. "Kalau berasnya dapat potongan, mungkin aku bisa beli telur juga," gumamnya penuh harap. Tanpa sadar, ia salah belok di persimpangan lorong mall. Tangannya refleks bergerak ke samping, menggenggam tangan seseorang yang berdiri di dekatnya. "Bu, nanti kita ke lantai atas dulu ya," ucapnya santai, mengira ia sedang berbicara pada ibunya. Ia melangkah 2 langkah, masih menggenggam tangan itu dengan erat. Namun tiba-tiba, hatinya bergetar. Tangan itu terasa berbeda, lebih besar, lebih hangat, dan bukan tangan yang biasa ia genggam. Aisyah berhenti. Jantungnya langsung berdetak kencang. Kok?" bisiknya. Ia perlahan menoleh ke samping. Matanya membelalak saat menyadari orang di sebelahnya bukan ibunya. "Astagfirullah," lirihnya, nyaris tak terdengar. Tangannya gemetar, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia merasa seluruh dunia tiba-tiba berhenti bergerak. Dengan wajah pucat, Aisyah langsung melepaskan genggaman itu. Refleks ia menutup mulutnya dengan tangan yang satunya. Maaf, saya salah," katanya tergagap, suaranya bergetar. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tapi karena malu yang luar biasa. "Ya Allah, kenapa aku bisa sebodoh ini?" batinnya panik. Ia menunduk dalam-dalam, berharap pria di depannya tidak marah. "Maaf mas, saya kira ibu saya," ucapnya lagi dengan suara nyaris menangis. Wajahnya memerah, pipinya terasa panas. Ia berharap lantai marmer itu bisa menelannya. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Ada yang tersenyum, ada yang berbisik. "Pasangan baru ya? Cute banget." Bisik-bisik itu terdengar samar di telinga Aisyah, membuatnya semakin ingin kabur. "Maaf mas, saya benar-benar nggak sengaja," ucapnya lagi, kali ini lebih pelan, penuh rasa bersalah. Pria itu terdiam beberapa detik. Ia menatap Aisyah dengan ekspresi kaget bercampur bingung.
Rambutnya tersisir rapi, jas hitamnya tampak mahal, jam di pergelangan tangannya berkilau. Namun di balik penampilannya yang berkelas, sorot matanya justru lembut. "Oh, nggak apa-apa," katanya akhirnya. Suaranya tenang, tidak ada nada marah sama sekali. Aisyah mengangkat kepala perlahan, seolah tak percaya ia tidak dimarahi. "Beneran nggak marah, Mas?" tanyanya ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Enggak, kamu kelihatan buru-buru, mungkin lagi mikirin sesuatu," jawabnya. Aisyah menghela napas lega. "Terima kasih, Mas, saya benar-benar malu," ucapnya sambil menunduk lagi. Pria itu mengamati Aisyah sejenak. Entah kenapa, gadis sederhana di depannya ini terasa berbeda. Tatapan matanya polos, jujur, tanpa kepura-puraan. "Nama kamu siapa?" tanyanya pelan, tanpa sadar ingin tahu lebih jauh. Aisyah sedikit terkejut. "Aisyah?" jawabnya singkat. "Saya Arga," katanya sambil mengulurkan tangan sopan. Aisyah ragu sejenak, lalu menjabatnya perlahan. Mereka berdiri canggung beberapa detik. Aisyah menggenggam ujung hijabnya, sementara Arga memperhatikannya dengan rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan. "Maaf kalau saya lancang," ucap Arga. "Tapi kamu kelihatan berbeda." Aisyah tersenyum kecil. "Berbeda gimana, Mas?" Arga menghela napas. "Biasanya orang datang ke sini pakai baju mahal, sibuk belanja. Tapi kamu kayak orang yang punya cerita sendiri," katanya jujur. Aisyah terdiam. Dadanya terasa sesak. "Saya cuma mau beli beras yang diskon," jawabnya pelan. Arga terkejut. "Ke mall sebesar ini cuma buat beli beras?" Aisyah tersenyum pahit. "Iya, ibu saya sakit. Saya harus hemat," katanya lirih. Arga terdiam. Hatinya seperti ditusuk pelan. "Maaf, saya nggak tahu," ucapnya tulus. Aisyah menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, Mas. Hidup memang begitu," katanya mencoba tegar. Namun di balik senyumnya, tersimpan lelah yang dalam. Dan sejak detik itu, Arga tahu, pertemuan singkat ini bukan kebetulan biasa. Ada sesuatu di hati Aisyah yang membuatnya ingin mengenal lebih jauh. Aisyah menarik nafas panjang, mencoba menenangkan diri setelah kejadian memalukan itu. Ia menatap lantai marmer yang berkilau, seolah di sanalah semua rasa malunya ingin ia kubur. "Mas Arga, saya permisi dulu ya," ucapnya pelan. Arga refleks melangkah sedikit ke depan. Tunggu," katanya spontan. Aisyah berhenti, menoleh ragu. "Kenapa, Mas?" Arga terdiam sejenak, bingung dengan dirinya sendiri. Ia bukan tipe pria yang mudah menyapa orang asing, apalagi menahannya pergi. Tapi entah kenapa, gadis ini membuatnya tak ingin kehilangan momen. "Saya cuma mau tahu kamu mau kemana," jawabnya jujur. Aisyah tersenyum kecil. "Ke supermarket, Mas? Mau cari diskon?" katanya polos. Arga tersenyum tipis. "Kebetulan, saya juga mau ke sana. Bareng aja," ujarnya tanpa berpikir panjang. Aisyah kaget. Nggak merepotkan, Mas?" "Nggak sama sekali," jawab Arga mantap. Mereka berjalan berdampingan. Aisyah tetap menunduk, menjaga jarak, sementara Arga sesekali meliriknya diam-diam. "Kerja di mana, Aisyah?" tanya Arga pelan. Aisyah ragu sejenak. "Saya kerja serabutan, Mas. Kadang bersih-bersih rumah orang, kadang bantu di warung," jawabnya jujur. Arga mengangguk pelan. "Capek ya?" Aisyah tersenyum tipis. "Capek, tapi harus kuat. Ibu saya cuma punya saya," katanya lirih. Nada suaranya bergetar. Arga merasa dadanya menghangat, sekaligus sesak. "Umur ibu kamu berapa?" 52, tapi sakit-sakitan," jawab Aisyah. Arga berhenti berjalan. "Sakit apa?" Aisyah menelan ludah. "Ginjal, katanya harus rutin kontrol," ucapnya pelan. Arga terdiam lama. Ia membayangkan ibunya sendiri yang hidup berkecukupan, mendapatkan perawatan terbaik. Hatinya terasa perih memikirkan perjuangan Aisyah. "Berarti kamu kerja keras sendirian ya?"
Iya, Mas, jawab Aisyah sambil tersenyum pahit. Kadang saya nangis sendiri, tapi nggak mau ibu tahu, tambahnya lirih. Arga mengepalkan tangannya. Kamu kuat sekali, katanya tulus. Aisyah menggeleng. Saya cuma nggak punya pilihan, jawabnya. Mereka tiba di depan supermarket. Aisyah langsung mendorong troli kecil. Mas, makasih ya sudah nemenin, ucapnya sopan. Arga tersenyum. Sama-sama, boleh saya temani belanja? Aisyah terkejut. Mas nggak sibuk? Untuk kamu, nggak, jawab Arga tanpa sadar. Aisyah mulai memilih beras. Ia menunduk membaca label harga dengan teliti. Yang ini diskon lumayan, gumamnya. Arga berdiri di sampingnya. Berapa kilo biasanya beli? 5 kilo aja, Mas. Kalau kebanyakan, takut nggak cukup uang, jawab Aisyah jujur. Arga ingin berkata sesuatu, tapi ia menahan diri. Kamu mau ambil yang ini? Iya, yang paling murah, jawabnya sambil tersenyum kecil. Arga memperhatikan caranya menghitung uang di dompet kecilnya. Uangnya pas. Aisyah tertawa kecil. Insya Allah cukup, kalau enggak saya balikin gula, katanya bercanda. Arga ikut tersenyum, tapi hatinya terasa ngilu. Di kasir, Aisyah tampak gugup. Ia menyerahkan uang lembaran kecil satu persatu. Totalnya segini ya, Mbak, kata kasir. Aisyah menghitung cepat. Alhamdulillah, cukup, bisiknya lega. Arga berdiri di belakangnya, memperhatikan semuanya. Mas, terima kasih ya sudah nemenin, ucap Aisyah sambil tersenyum tulus. Sama-sama Aisyah, jawab Arga. Saat mereka keluar, Arga berkata pelan. Kalau suatu hari kamu butuh teman ngobrol, kabari saya. Aisyah terkejut. Emang Mas mau? Arga tersenyum. Mau. Saya senang dengar cerita kamu. Aisyah tersenyum malu. Terima kasih, Mas. Dan sejak hari itu, tanpa mereka sadari, takdir mulai menulis kisah baru dalam hidup keduanya. Sejak hari itu, Arga sering memikirkan Aisyah. Di tengah rapat perusahaan, pikirannya melayang pada senyum sederhana gadis itu. Kenapa aku kepikiran dia terus ya? Gumamnya sendiri. Sekretarisnya memanggil. Pak Arga, laporan penjualan sudah siap. Arga tersentak. Oh, iya, taruh saja. Jawabnya singkat. Namun pikirannya tetap tertuju pada Aisyah. Ia merasa ada ruang kosong di hatinya yang perlahan terisi oleh sosok sederhana itu. Arga mulai mencari tahu tentang Aisyah diam-diam. Ia meminta sopirnya mengantar ke daerah tempat Aisyah tinggal. Pak, rumahnya kecil sekali, ucap sopirnya pelan. Arga mengangguk. Dadanya terasa sesak. Di sini dia tinggal. Iya, Pak. Katanya cuma berdua sama ibunya. Arga turun dari mobil, berdiri di depan rumah sempit itu. Catnya mengelupas, pintunya kayu tua. Dia sekuat ini, sendirian, bisik Arga lirih. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke rumah sakit tempat Ibu Aisyah dirawat. Ia tak menemui Aisyah langsung. Saya mau bayar biaya kontrol pasien atas nama Ibu Maryam, katanya pada petugas. Hubungannya siapa, Pak? Arga terdiam sejenak. Kerabat, jawabnya singkat. Ia membayar semua biaya, lalu pergi tanpa meninggalkan nama. Dari mana uang ini, Bu? Tanya Aisyah bingung pada petugas. Katanya dari kerabat, jawab petugas. Aisyah terdiam. Kita nggak punya kerabat kaya, gumamnya heran. Malam itu, Aisyah menangis sendirian di kamar kecilnya. Ya Allah, siapa yang menolong kami? Bisiknya sambil terisak. Ia memeluk ibunya yang terbaring lemah. Bu, kalau ibu sembuh, Aisyah janji kerja lebih keras lagi, ucapnya. Ibunya mengelus tangan Aisyah. Kamu sudah sangat kuat, Nak. Jangan memaksakan diri.
Katanya lemah. Air mata Aisyah jatuh membasahi tangan ibunya. Aisyah cuma takut kehilangan ibu, ucapnya lirih. Keesokan harinya, Arga memberanikan diri menghubungi Aisyah. Aisyah, kamu apa kabar? Aisyah terkejut. Mas Arga? Alhamdulillah baik, Mas. Ibu kamu gimana? Masih kontrol rutin, tapi alhamdulillah sekarang lebih ringan. Jawabnya jujur. Arga tersenyum lega. Syukurlah. Aisyah ragu sejenak. Mas, boleh jujur? Boleh. Entah kenapa saya merasa ada yang bantu kami diam-diam. Arga terdiam. Kalaupun ada, itu karena kamu orang baik. Jawabnya pelan. Aisyah tersenyum tanpa sadar. Terima kasih, Mas. Dan sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin dekat. Meski belum ada yang berani mengungkapkan perasaan. Hari demi hari berlalu. Hubungan Aisyah dan Arga semakin dekat. Mereka sering bertukar pesan, saling bertanya kabar, saling memuatkan, tanpa sadar. Suatu malam, Aisyah menatap layar ponselnya lama. Mas Arga, kenapa baik sekali sama saya? Tanyanya pelan, lewat pesan. Tak lama, balasan masuk. Karena kamu tulus, dan dunia butuh orang seperti kamu, jawab Arga. Aisyah terdiam, dadanya terasa hangat, matanya berkaca-kaca. Mas, saya cuma gadis miskin, tulisnya. Buat saya, kamu jauh lebih berharga dari harta apapun, balas Arga. Air mata Aisyah jatuh tanpa ia sadari. Namun, kebahagiaan itu tak sepenuhnya mudah. Keluarga Arga mulai bertanya-tanya. Arga, kamu kok sering melamun? Tanya ibunya. Arga menarik napas. Ada seseorang yang Arga suka, Bu. Ibunya terkejut. Siapa? Gadis sederhana, tapi hatinya luar biasa. Jawab Arga mantap. Apa latar belakangnya? Arga terdiam sejenak. Dia miskin, Bu, tapi sangat berjuang. Ibunya menghela napas panjang. Arga, hidup bukan cuma soal cinta. Tapi Arga ingin hidup dengan cinta yang tulus. Jawabnya tegas. Beberapa minggu kemudian, Arga memutuskan menemui Aisyah langsung. Aisyah, ada yang ingin saya bicarakan, ucapnya serius. Aisyah gugup. Ada apa, Mas? Saya ingin melamar kamu. Aisyah membelalak. Mas, jangan bercanda. Saya tidak bercanda, kata Arga tegas. Saya ingin hidup bersama kamu, dalam susah dan senang. Aisyah menangis. Tapi saya miskin. Saya takut menyusahkan, Mas. Arga menggenggam tangannya. Kamu tidak akan jadi beban. Kamu adalah anugerah. Hari lamaran tiba. Rumah kecil Aisyah dipenuhi suasana haru. Arga datang bersama keluarganya. Aisyah, maukah kamu jadi istri saya? Aisyah menunduk. Air matanya jatuh. Saya tidak punya apa-apa. Arga tersenyum lembut. Aku tidak mencari harta. Aku mencari teman hidup. Aisyah mengangguk pelan. Iya, saya mau, ucapnya sambil terisak. Ibunya memeluknya. Terima kasih sudah membahagiakan anak saya, kata ibunya pada Arga. Mereka menikah sederhana, tanpa pesta mewah. Tapi cinta mereka terasa megah. Aisyah kini hidup lebih layak, tapi hatinya tetap rendah. Terima kasih sudah datang dalam hidup saya, bisiknya pada Arga. Arga tersenyum. Bukan aku, ini takdir Allah. Dari salah gandeng tangan di mall, Allah pertemukan dua hati yang tulus. Dan mereka pun belajar bahwa cinta sejati tak melihat harta, hanya keikhlasan.